Halo teman semua. Kali ini Otan lagi janjian sama Kak Uma mau melakukan misi istimewa nih. Otan mau ketemu sobat Otan yang ada di kawasan hutan lindung. Tapi perjalanan ke sana nggak mudah teman. Tuh, Kak Uma sampai harus off-road melewati medannya. Untung Otan bisa manjat pohon. Jadi Otan sampai duluan nih. Mana si Otan? Cariin kok nggak ada. Di sini Kak Uma. Otan di sini. Tuh, itu dia. Tan, kata masnya mobilnya cuma bisa sampai sini nih. Kayaknya kita harus jalan kaki deh. Iya Kak, dari sini kita harus masuk trek hutan yang masih rimbun sekali. Nanti Otan pandu tunjukkan arahnya deh. Yuk Kak. Ayo Mas, kita lanjut jalan kaki. Teman di rumah penasaran ya Otan mau ketemu sama siapa? Nih Otan kasih tahu ciri-cirinya ya. Dia berekor panjang, punya nama ada Jawa-Jawanya karena hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa. Dia jagonya memanjat dan melompat di pohon. Dan berwarna hitam legam atau kuning keemasan. Ayo pada bisa nebak nggak? Sambil nebak-nebak, kita lanjut jalan masuk hutan lagi ya. Wah, Kak Teddy, kayaknya makin lebat nih. Tan, karena hutannya masih alami, kau mau harus buka jalur nih, supaya kita bisa jalan. Nah, kalau gini kan enak, Tan. Iya Kak, tapi artinya ini pertanda bagus Kak. Hutannya tidak pernah dilalui manusia, jadi lutung-lutung bisa tinggal di sini lebih aman. Otan keceplosan. Jadi teman, Otan sama Kak Uma rencananya akan melakukan misi pemantauan lutung-lutung Jawa yang sudah dilepas liarkan di hutan lindung ini teman. Iya, mereka ini adalah lutung-lutung yang berhasil diselamatkan dari tangan-tangan nakal yang tidak bertanggung jawab. Tan, kayaknya kau mau dengar suara-suara lutungnya di depan deh, Tan. Kita harus lebih masuk ke dalam hutan nih, Tan. Ayo, Tan. Ayo, Kak Teddy. Kalau dengar dari suaranya, kemungkinan sudah dekat, Kak. Tapi kau mau belum nemu lutungnya. Kayaknya kita harus masuk lebih dalam deh, Tan. Ayo, Tan. Ayo, Kak Teddy. Otan coba pantau dari atas ya, Kak. Pastinya mereka sulit ditemui manusia, Kak. Karena lutung-lutung ini kan aslinya pemalu. Dan kalau proses rehabilitasinya berhasil, mereka akan sangat berhati-hati kalau melihat ada manusia masuk ke habitat mereka. Lutung kelompok nunuk sudah ditemukan teramati di pinggiran sungai, tepatnya di bawah pohon rambutan hutan. Siap Pak, terima kasih. Tan, dapat info nih, Tan. Kelompok lutungnya ada di pinggiran sungai. Yuk, kita ke sana. Oh, oke Kak. Syukurlah tim pemantau yang sudah duluan mencari berhasil menemukan titik pantau lutungnya, teman. Otan udah gak sabar mau ketemu. Akhirnya sampai nih, Tan. Pak Iwan, gimana Pak? Lutungnya ada di mana nih, Pak? Gimana Pak? Oh itu Pak ya? Oh iya. Tan, itu lutungnya, Tan. Ya ampun, Otan seneng banget Kak. Tuh 2, 3, 4, 5, oh iya 5 ekor. Wah, cakep ya, Tan ya? Mereka sudah berhasil membentuk koloni jadi keluarga lutung. Itu artinya mereka bisa saling melindungi dan berkembang biak memperbanyak anggota keluarganya. Tan, lihat. Lutungnya di sana tuh, Tan. Wah, bagus ya, Tan ya? Mereka lompat-lompatan, Tan.
usah takut atau khawatir ya sob. Mereka ini teman-teman Otan yang baik kok. Kami di sini cuma mau lihat bagaimana keadaan kalian. Jadi selama proses pemantauan ini, tim akan mencatat lokasi di mana mereka berada dan bagaimana perilakunya di alam. Kauma. Kenapa, Tan? Otan mau berkeliling sebentar ya. Oh gitu, Tan. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Kamu mau lanjut pengamatan nih. Oke Kak, nanti Otan balik lagi ya. Jadi teman, Otan tuh tadi samar-samar dengar ada suara aneh di pepohonan sekitar situ. Coba ya Otan cek. Walah, ternyata kamu toh yang tadi bikin suara-suara aneh itu. Dia ini si burung pelatuk bawang teman. Kamu Tan, halo apa kabar? Maaf ya aku sambil makan. Nih mumpung aku nemu sarang rayap yang berlimpah. Nyam. Oh jadi kamu tuh tadi matuk-matukin kulit pohon buat cari makan ya? Iya Tan, aku ini suka sekali makan serangga. Untungnya aku punya paruh yang kuat dan tajam untuk mengupas kulit kayunya. Jadi kamu matuk-matukin kayunya sampai jebol begitu? Wih, nggak pusing apa kepalamu sob terbentur sekeras itu? Berkali-kali pula. Aman Tan, rahasianya ada di lidahku ini. Aku punya lidah panjang yang tersimpan di bagian dalam kepala melingkari otak. Jadi ketika terbentur sekeras apapun, otakku tidak akan geser. Ya, lidahku jadi berfungsi sebagai peredam gitu deh. Jangankan mencari sarang rayap di pohon lapuk begini, membuat lubang di pohon untuk sarangku pun aku sanggup Tan. Wow, canggih banget sob. Macam kamu punya sabuk pengaman sekaligus airbag kayak di mobil-mobil aja ya. Luar biasa. Ya udah, lanjutin makannya deh sob. Oke deh teman, Otan udah gak penasaran lagi. Otan mau ke tempat Kauma lagi kalau gitu. Itu dia Kak Uma. Sepertinya masih asik nih mantau lutung-lutungnya. Ngomong-ngomong lagi mikir apa Kak? Wah, mendung nih Tan. Kalau kehujanan, lutung-lutungnya gimana ya Tan? Oh alah, Kauma kepikiran itu toh. Tenang aja Kak. Setahu Otan, lutung punya semacam kelenjar minyak pada bulunya. Ya semacam bulu bebek gitu Kak. Jadi aman kalau kena air, gak gampang basah. Oh, pantas rambutnya nggak lepek ya Tan? Oke teman, misi pemantauannya sudah beres. Sekarang sebelum hari makin gelap, kita harus jalan keluar hutan biar nggak tersesat. Loh, Kauma kenapa? Kayak burung hantu ya. Kauma lihat apa? Kok tiba-tiba jadi mengendap-endap gitu? Kasih tahu Otan dong. Shh, jangan berisik Tan. Kauma lihat celepuk lagi mencengkeram mangsanya tuh. Celepuk? Di mana Kak? Kayaknya sebentar lagi mau dimakan deh Tan. Wah iya. Wah pas banget nih. Kita bisa lihat cara uniknya celepuk saat makan. Iya Tan, kita tunggu aja Tan. Kayaknya sebentar lagi dimakan tuh. Jadi teman, kecil-kecil imut begitu, celepuk adalah burung pemangsa teman. Mulai sore menjelang malam begini, dia sudah mulai beroperasi mencari buruannya untuk makan. Matanya yang bulat besar sangat diandalkan untuk melihat dalam kegelapan. Tuh buktinya, burung emprit yang lincah aja bisa dia tangkap. Tapi kalau masih anakan, celepuk biasanya hanya makan serangga teman. Nanti kalau sudah bisa terbang, baru deh dia berburu tikus atau burung untuk makanannya sendiri. Shh,
Ya, Tan. Terbang, Tan, celepuknya, Tan. Wah, kayaknya dia tahu keberadaan Kak Uma deh, Tan. Aduh, iya Kak. Si celepuk mungkin takut karena didekati kita. Otan lupa, dia kan mata dan pendengarannya super peka. Maaf ya Sob, kami tidak bermaksud mengganggu. Yaudah yuk, Tan. Sebelum hari makin gelap, kita lanjut perjalanan yuk. Oke deh Kak. Kau mah, kok pakai baju perawat sama masker segala sih? Shh, jangan berisik, Tan. Kak Uma mau kasih minum anak lutung. Sini, Otan lihat. Hah? Anak lutung? Loh, rupanya di dalam kotak itu tuh tempat perawatan anak lutungnya, Kak. Mana, Kak? Otan mau lihat. Wih, gemesin sekali, Kak. Halo, sobat kecil. Jadi, si Joya ini minum susu setiap 2 jam sekali, Tan. Dimulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Oh, gitu, Kak. Berarti dia tidak menyusu pada induknya ya? Jadi banyak anakan lutung di sini adalah hasil sitaan karena perburuan liar, teman. Mereka jadi terpisahkan dari induknya. Udah nyaman ya, Tan ya, Zoya ya? Zoya ini tuh masih butuh perlindungan dari induknya, Tan. Makanya Zoya menganggap Kak Uma tuh induknya. Makanya Kak Uma dipeluk terus nih. Ya Zoya ya? Iya, Kak. Biar bagaimanapun, naluri dia sebagai anak-anak masih butuh kehangatan dan kasih sayang. Meski bukan dari induknya langsung. Nah, ngomong-ngomong soal rehabilitasi, jadi di tempat ini, lutung-lutung yang sudah berhasil diselamatkan dari perburuan atau perdagangan ilegal akan dirawat dan dipantau perkembangannya. Salah satunya yang terpenting adalah cara mereka bersosialisasi. Kalau Otan lihat sih kayaknya kalian akur-akur aja ya. Semoga nanti kalian tetap begini saat dilepas liarkan di alam ya Sob. Jangan dikit-dikit berantem. Ingat, satu musuh sudah terlalu banyak ketimbang 1000 teman. Sobat Otan di alam gak harus masuk ke hutan loh. Nih kayak Otan sama Kak Uma, sekarang lagi misi pengintaian. Kak Uma dan Otan mau mengintai sobat yang gak ada takut-takutnya nih. Yap, siapa lagi kalau bukan Garangan. Tapi untuk mendekatinya kita harus berhati-hati karena ia sangat waspada terhadap apa yang ada di sekitarnya. Pokoknya kita jangan sampai ketahuan. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, sepertinya ia sedang mengincar mangsa yang ada di sela-sela tanah ini, teman. Tuh lihat, dia terus mengendus-endus. Siapa tahu dapat harta karun ya, Sob. Sebenarnya mangsa utamanya adalah tikus. Tapi, apakah dia akan mendapatkannya? Tan, lihat tuh Tan. Garangannya dapat makanannya. Kayaknya lagi makan katak sawah. Wah iya Kak, soalnya Sobat Otan ini termasuk karnivora yang gak pilih-pilih makanan. Bisa dikatakan dia adalah pemburu handal karena gerakannya satset saat berburu. Meskipun makanan utamanya adalah tikus, tapi kalau ketemu hewan kecil seperti katak sawah, ya disikat juga. Ikuti kemana perginya si Garangan tadi, Kak. Ada kemungkinan dia di sini mencari tempat persembunyian nih, Kak. Sobat Otan kan suka bersembunyi di semak-semak. Atau bisa jadi dia masih lapar dan mencari makanan di sekitar sini. Sepertinya Garangannya ke arah sana, Kak. Garangan, kamu gak nyasar di hutan ini kan? Tan,
Kayaknya Kak Uma nemu sisik ular nih, Tan. Masih lembab. Sepertinya sih masih baru nih, Tan. Dari polanya sih mungkin ini ular piton nih, Tan. Dan arahnya ke sana nih, Tan. Gimana kalau kita cari? Ayo, Tan. Kita telusuri. Waduh, itu dia garangannya, Kak. Sepertinya dia juga menemukan bekas jejak ular itu ganti kulit, Kak. Wah, gawat ini, Kak. Sob, menjauh dari situ, Sob. Wah, garangannya berani banget, Tan. Iya, Kak. Ternyata dia nggak ada takut-takutnya. Bukannya kabur menjauh, malah tadi dia yang nyamperin ularnya. Syukurlah, Otan lega. Untung aja kamu berhasil menghindar, Sob. Oh iya dong, Tan. Saat bertarung refleksku bagus kan, Tan? Tubuhku luas saat menyerang maupun menghindar. Jadi sebelum aku kena lilitan piton itu, aku langsung satset menghindar dengan cepat. Tapi pasti, Tan. Sekarang Otan paham kenapa banyak yang menjuluki kamu si kecil bernyali besar. Jadi Sobat Otan ini punya tubuh yang elastis karena struktur tulang yang pendek, teman. Makanya dia bisa dengan luas menghindari bahaya. Wah, ularnya kabur. Naik ke atas pohon dia, Tan. Otan baru ingat, ular kan musuhnya garangan. Mau ular kecil sampai besar, bahkan sampai yang berbisa pun, garangan tetap tak gentar. Semangat banget melawan musuhnya. Otan ingat, dulu ada garangan juga yang berani berhadapan dengan King Cobra. Kalau Otan yang ada di situ, mendingan kabur aja deh. Tuh, percayakan teman, garangan bisa lincah banget menghindar. Dan di saat yang tepat, dia berhasil menggigit belakang kepala King Cobra. Selain memiliki tubuh lentur, garangan juga memiliki senyawa yang dapat menetralkan bisa ular dalam tubuhnya. Jadi tenang aja, bisa ular nggak akan mampu melumpuhkan garangan. Ya sudah, ayo Kak Uma, kita lanjutin perjalanan. Biarkan saja Sobat Otan mencari tempat persembunyian yang aman. Kak Uma, tetap waspada ya. Lihat kanan kiri, takutnya ada yang berbahaya. Oke, Tan. Kak Uma selalu hati-hati kok. Ini kan alam liar, jadi Kak Uma harus tetap waspada, Tan. Yaudah, Kak Uma lanjut ya. Teman, Otan lagi ketemu sama si pemilik 30.000 duri di hutan nih. Tahu kan siapa namanya? Eits, tapi Sobat Otan si pengerat ini ternyata nggak cuma ahlinya gali tanah loh. Loh, Sob, kamu di mana? Yuhu, Tan, aku di sini. Loh, kamu tuh bisa berenang? Kamu kaget ya? Bisa dong, Tan. Aku beruntung punya duri yang meski kuat dan tajam, tapi ternyata bisa membantuku mengapung di air. Ditambah lagi aku kan punya kaki yang terbiasa kuat menggali. Jadi ya buat mendayung di air begini nggak masyaAllah. Tapi aku jarang-jarang loh, Tan, berenang begini. Ya, aku terpaksa berenang hanya saat menghindari bahaya dikejar pemangsa atau untuk mencari makanan ke hutan seberang. Tapi sebelum Otan bisa lihat si landak berenang bebas begini, Otan sama Kak Uma punya cerita panjang sebelumnya nih. Om Editor, coba putar ulang kejadian sebelumnya. Halo teman semua, kali ini Otan dan Kak Uma lagi mau berpetualang menjelajah hutan. Pastinya di hutan inilah ada kejutan kita bisa bertemu sama Sobat Otan yang tak terduga. Hutan kan habitatnya satwa-satwa liar, mulai dari hewan besar sampai kecil sekalipun ada di sini. Kak Uma, stop! Kenapa, Tan?
sebelum kita lanjutkan petualangan, sepertinya anjing paman itu butuh pertolongan deh. Oh iya, kayaknya anjingnya terluka, Tan. Kita bantu yuk. Yuk, Kak. Walah, ternyata ini yang bikin anjing ini terluka. Ada duri-duri yang menancap dekat lehernya. Sepertinya Otan tahu duri-duri ini milik siapa. Wah, kenapa nih Pak anjingnya Pak? Wah, kena duri landak ya Pak ya? Wah, ini harus segera diobatin nih Pak. Kalau enggak nanti infeksi Pak. Saya coba bantu ya Pak ya. Wah, oke Pak. Saya cabut ya Pak ya. Tapi hati-hati mencabutnya ya Kak. Kalau dilihat dengan mikroskop, duri landak kan punya bentuk seperti gergaji. Jadi kalau dicabut paksa justru malah akan membuat lukanya lebih besar. Wah, dapetan. Pelan-pelan Kak, kasihan Sobat Otan. Oke Tan, ini duri terakhir Tan. Berhasil Tan. Untung kecabut nih durinya. Coba lihat Kak durinya. Duri ini tuh mengandung bakteri Tan. Makanya kamu harus segera obati nih pakai antibiotik. Kamu ada nih antibiotik alami. Loh, kau mah emang bawa obat-obatan apa? Nah ini Tan, antibiotik alaminya kunyit. Oke, sekarang kita bantu ya. Kau mah butuh batu nih Tan. Wah ini dia. Wah, untung aja kau mah punya pengetahuan survival di alam. Jadi berguna banget kan saat kondisi darurat kayak gini? Oke, tenang ya. Bentar ya, ini kamu bantu nih. Bentar ya. Biar kamu cepat sembuh. Ya. Tapi beruntung hanya sedikit duri yang menancap ya Kak. Bisa aja kan si landak menancapkan puluhan duri ke musuhnya. Wah Tan, syukurlah udah kecabut nih Tan. Dan kamu juga udah kasih antibiotik nih Tan untuk pertolongan pertama. Semoga sih cepat sembuh ya anjingnya Tan ya. Sudah cukup Kak. Coba Sobat Otan suruh jalan dulu. Pinter. Bisa jalan Tan. Semoga cepat sembuh ya Tan ya. Iya Kak, ayo kita pamit sama Bapak. Oke Pak, kalau gitu saya pamit dulu Pak ya. Ya. Cepat sembuh anjingnya Pak ya. Bapak hati-hati ya Pak ya. Ya, mari Pak. Soalnya Otan juga khawatir kalau si landak juga terluka akibat pertarungan dengan anjing-anjing penjaga ladang. Saya nih, pasti di sekitar sini landaknya nih. Kau mah, itu sepertinya ada petani sedang mencari sesuatu deh Kak. Coba samperin Kak. Mas, lagi apa Mas? Ini lagi cek perangkap. Dari tempo hari ladang kita itu diserang hama landak, jadi kita berusaha untuk mengusirnya. Oh gitu. Kita pasang perangkap dan ini saya mau ngecek dulu itu dapat atau enggak. Di mana perangkapnya Mas? Di situ Mas. Oke, kita kesana yuk Mas yuk. Yuk. Iya sih, banyak petani menganggap Sobat Otan sebagai hama karena dapat merusak tanaman dan menggali hasil perkebunan petani. Dapat Mas. Wah, mana Pak? Wah iya, dapat. Wah, hati-hati Pak. Wah ini lumayan besar. Hati-hati Mas. Siap. Wah. Nanti ini biasanya durinya mengenai kita. Iya Mas, siap. Kita pelan-pelan aja. Durinya Nanti- panjang-panjang Mas. Iya. Hati-hati Mas. Nanti kita tali. Iya, Kita cari tali dulu. iya, Ditali biar enggak lepas nanti. iya. Kau mah, ayo kita periksa landaknya. Semoga dia tidak terluka akibat jebakannya ya. Oh iya Pak, ini namanya apa Pak ya? Ini namanya kalau di tempat kita sebrok. Oh sebrok. Iya. Oke, jadi gini Tan, setelah landaknya masuk ke dalam sarang, kemudian Mas Aris itu masang jebakan yang namanya sebrok ini Tan. Nah keesokan paginya, landaknya terjebak di dalam sebrok ini. Gitu ya Pak ya? Iya. Syukurlah, Otan lega Kak. Jebakan yang dipasang paman petani masih tidak melukai atau mematikan. Coba Otan tanya dulu si landak deh. Kamu baik-baik aja kan Sob? Aku sih tidak terluka Tan, tapi aku takut. Aku mau keluar dari sini.
Tapi kamu kok bisa masuk ke situ? Ya aku kan memang aktifnya di malam hari. Dan aku punya hidung yang sangat tajam. Makanya aku terpancing bau makanan ini. Pas aku masuk, tiba-tiba aku terkunci, Tan. Ya udah Sob, kamu tenang dulu ya. Sekarang kita mau apa ini, Pak? Kita rilis saja. Oke. Jadi sekarang kita akan rilis landaknya supaya keseimbangan alamnya tetap terjaga ya, Pak ya. Nah, jadi ini nanti kita lepas biar tidak di kebun kita lagi dan tidak merusak tanaman di kebun maupun ladang kita. Oke. Jadi kita lepas di hutan nanti. Siap. Kita akan lepas landaknya di hutan nih, Tan. Yuk, ikutin Kak Oma ya. Oke, Pak. Ayo, Pak. Iya Kak, hati-hati bawa sobat otannya. Otan, tolong aku. Aku mau dibawa kemana ini, Tan? Tenang Sob. Kamu gak akan diapa-apain kok. Kauma dan Paman ini hanya ingin melepasmu di hutan yang jauh di sana, supaya kamu gak balik ke ladang warga lagi. Kan kasihan para petani kalau tanamannya kamu rusak terus, Sob. Tenang, Sob. Di tengah hutan sana, Otan jamin ketersediaan makananmu melimpah. Dan kamu akan hidup bebas, lebih aman dan tentram. Tan, kayaknya Kak Uma nemu tempat sesuai nih buat ngelepas nih landak. Kita lepas ya, Tan. Pastikan ada sumber air ya, Kak, buat minum sobat otan. Ada sumber air, jauh dari ladang warga, dan banyak tempat sembunyi, Tan. Ayo Mas, kita lepas aja Mas. Cakep! Ini baru tempat yang pas untuk rilis landaknya, Kak. Di sini akan jadi tempat tinggal barumu ya, Sob. Yippee! Makasih ya, Otan. Aku jadi mendapatkan tempat tinggal baru. Semoga aku bisa cepat beradaptasi di sini. Iya, Sob. Yang terpenting tempat tinggalmu ini jauh dari manusia. Dan sumber makananmu terjamin di sini. Asik! Misi Kauma mencari landak sampai rilis berhasil. Kotor banget nih. Kayaknya kamu harus bersih-bersih deh. Nah, sebelah situ ada sungai kecil tuh, Kak. Untung di sini ada sumber air ya, Kak. Seger banget nih, Tan. Airnya, wah, tangan kamu jadi bersih nih. Eits, sepertinya Otan melihat ada burung yang tersangkut tuh, Kak. Di mana, Tan? Di sana, Kak. Ayo, Tan, kita selamatin. Wah, kasihan tuh. Wah, sepertinya itu adalah burung ciung batu, Kak. Kasihan sekali kamu, Sob. Ayo Kauma, bantu lepaskan sobat Otan dari jerat. Wah, iya nih, Tan. Ini burung ciung batu nih. Waduh, siapa sih yang tega bikin jebakan begini? Burung penyanyi kesayangan Otan kan jadi terjerat gini. Syukurlah Kauma berhasil melepaskan jerat yang ngangkut di kakimu, Sob. Tan, syukurlah. Talinya udah kamu lepas nih. Sekarang kita rilis ya. Oke, Sob. Kamu rilis ya. Cihuy, kamu bisa kesana kemari dengan bebas lagi, Sob. Syukurlah, Sob. Kamu udah lepas. Lihat tuh, Tan. Udah bebas dia sekarang. Iya, Kak. Otan pantau dari jauh ya. Burung ciung batu sering ditemukan di hutan dataran rendah atau perbukitan. Selain bertengger, lalu terbang dari pohon satu ke lainnya, burung ini sering berjalan di tanah. Dia lebih suka area bebatuan, terkadang lebih senang dekat aliran air. Ciri khasnya, dia suka membuka ekornya seperti kipas lipat. Oke, bye-bye Sobat Otan. Terbang yang jauh dan berkicau dengan merdu ya.
perjalanan hari ini bermakna baik bagi sobat-sobat Otan. Hari ini Kauma lagi mendapatkan beberapa misi penyelamatan Sobat Otan. Syukurlah semuanya berhasil, semuanya kembali ke alam. Teman-teman, ingat pesan Otan, selalu jaga mereka agar tetap lestari ya.